Pemirsa Intens Investigasi. Kepergian Pok Alpa. Bagi Aji Darmaji, sang suami, luka itu masih begitu dalam. Cinta yang ia punya terlalu besar untuk sekadar dilepaskan. Bagaimana mungkin ia bisa ikhlas jika setiap sudut rumah masih dipenuhi kenangan manis bersama Nina Carolina, wanita yang setia mendampinginya sejak titik nol. Mampukah Aji menepati janjinya? Janji bahwa cintanya pada sang istri takkan pernah pudar, bahkan hingga ke akhirat kelak? Semua suka dan duka telah mereka lalui, hanya berdua. Kini yang tersisa hanyalah kenangan. Namun benarkah kenangan itu cukup kuat untuk menjadi pegangan ketika rasa kehilangan terus menghantui? Dan bagaimana Aji menata hidupnya tanpa sosok yang selama ini menjadi separuh jiwanya? Dan seperti apa pula Billy Syahputra yang menganggap Pok Alpa layaknya kakak sendiri, hingga kepergiannya meninggalkan luka yang sulit terobati. Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kepergian Pok Alpa masih menyisakan luka yang begitu dalam bagi sang suami, Aji Darmaji. Rasa cinta yang begitu besar membuatnya tak sanggup melepaskan, bahkan setelah ajal memisahkan. Dengan penuh haru, Aji berjanji, insya Allah cintanya untuk Pok Alpa tidak akan pernah pudar. Cinta yang akan ia bawa bukan hanya di dunia, tapi hingga ke akhirat kelak. Aji pun mengenang bagaimana perjalanan panjang bersama sang istri yang bernama asli Nina Carolina. Dari titik nol, saat mereka belum siapa-siapa, hingga akhirnya bisa berdiri di panggung gemerlap sebagai selebriti terkenal. Semua perjuangan, suka maupun duka, telah mereka lalui berdua, dan kini hanya kenangan dan janji setia yang tersisa dalam hatinya untuk selamanya. Iya, kemarin seakan-akan tuh nggak percaya kalau Mpok tuh udah nggak ada kayak gitu ya kan. Bener-bener lemes saya juga. Itu lemes teng aja dah. Gimana nih ya? Kayak gitu ya. Seakan-akan masih ada. Iya, kayaknya terasa dunia ini udah hampa kayak gitu ya kan. Nih hampa, buat saya hancur kayak gitu ya kan. Secara apapun biasa apa-apa tuh kita berdua kan, sampai makan juga kan saya disiapin gitu ya kan, sama dia kadang suapin kayak gitu kan. Dari dulu itu Mpok kalau katanya apa, kalau disuapin kan kita jadi masuk surga suami istri itu. Kalau kita nyiapin suami kan makanan kita jadi masuk surga kayak gitu. Dari kita kan dari nol, bener-bener dari nol kayak di pom bensin. Sama Mpok tuh hidup bener-bener dari bawah gitu ya kan. Dari kita kasih duit berapa aja tuh nggak pernah ada ngeluhnya kayak gitu kan, terima gitu. Wanita yang terima, yang baik ya, dia nggak pernah ngeluh. Kita kasih berapa ini nggak pernah ngeluh. Ya suka dukanya udah pernah kita alamin, susah seneng bersama. Dari rumah yang bocor, yang kalau kita tidur tuh tripleknya dada-dada kayak gitu ya kan. Kucing berantem kita kelipan inian Sabang kayak gitu, macem-macem lah. Kamar mandi masih bareng-bareng kayak gitu. Selain itu, Aji Darmaji juga mengakui dirinya adalah tipe pria yang dingin dan kaku. Bertahun-tahun menikah, tak pernah sekalipun ia menggenggam tangan Pok Alpa. Meski di lubuk hatinya, cinta untuk sang istri
tak pernah berkurang sedikit pun. Namun, ada satu momen yang begitu berharga dan kini tersimpan abadi dalam kenangan. Saat mereka menjalani ibadah umroh, tangan Aji tak kuasa terlepas dari tangan Pok Alpa. Sambil mengelilingi Ka'bah, genggaman itu menjadi bukti nyata bahwa cinta yang mungkin jarang ia tunjukkan sesungguhnya begitu besar ia simpan dalam hati. Kini, semua hanya tinggal rindu, cinta sederhana namun begitu dalam, yang kini hanya bisa ia kenang dengan linangan air mata. Ya, saya terlihat emang dingin sama Mpok, kayak gitu. Mpok juga lihatnya, saya nggak mesra orangnya, kayak nggak bisa megang tangan, kayak gitu, gandengan jalan enggak. Tapi hati saya sayang, kayak gitu. Dia tahu kaki gue emang ini cuek, kayak gitu, nggak pernah kayak gandeng itu enggak. Tapi di sana dia kaget, kayak gitu, itu nggak lepas dari tangan saya tuh. Pas waktu umroh, itu dimanapun saya gandeng, dimanapun saya gandeng, kayak gitu. Dibuktiin sama Allah, kalau saya tuh nggak cueknya tuh penuh dengan kasih sayang, cueknya saya, kayak gitu. Saya udah buktiin, kayak gitu. Saya juga nggak buktiin, saya nggak pernah macam-macam, kayak gitu. Saya tetap ada di samping dia sampai akhir hayatnya. Udah saya buktiin, Ma, Papa, cinta, sayang. Boleh dibuktiin nanti, Pak ada di samping di akhir hayatnya, saya berada di samping, saya tungguin. Saya tidur diusapin, kayak gitu. Terus kenangan nggak berubah, atau saya lagi sakit bener-bener diurus, saya lagi sakit tuh ditungguin, dia sampai nungguin aja kalau saya lagi sakit diusapin, kayak gitu. Sampai masuk rumah sakit juga ditungguin sama dia nggak pulang-pulang, kayak gitu. Maksudnya bergantian nih. Saya harus nggak pulang, gua harus nggak pulang, gua harus nungguin lu nih, gua harus nungguin lu mah, kayak gitu. Aji Darmaji mengenang betapa almarhumah istrinya selalu setia menuruti setiap nasihat dan permintaannya. Saat syuting dan anak mereka jatuh sakit, Pok Alpa rela meninggalkan pekerjaannya demi pulang. Dalam rumah tangga, ia pun selalu patuh. Menjaga keharmonisan, menyelesaikan masalah di hari yang sama, tanpa pernah membuka aib keluarga pada siapapun. Begitulah wujud ketulusan dan baktinya sebagai seorang istri. Namun kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Sepeninggal Pok Alpa, Aji merasakan sunyi yang tak terlukiskan. Tak ada lagi suara bawel yang dulu mewarnai hari-harinya. Tak ada lagi sosok istri yang berdiri sebagai makmum di setiap salatnya. Sepi, kutilangan, kayak nggak kedengeran, ini udah. Makanya nggak mau masuk kamar kan, banyak kenangan-kenangan lah itu di kamar. Kadang kan suka nyangkutin bajunya dia tuh, baju ciri khas dia tuh. Dia kalau pulang dia ngangkutin bajunya, diganti baju itu, ngangkutin. Sekarang pun masih ada itu bajunya, ngangkutin sama dia. Bajunya dia, kayak baju blazer tuh dia, makanya tuh disangkutin tuh, kayak gitu. Saya nurunin aja dipakai buat ngaji tuh, di situ taruh deket orang ngaji tuh. Saya nggak mau nurunin, ambil aja dah. Ini saya nggak mau lihat, saya turunin. Saya belum mau lihat gitu. Tapi nanti setelah saya udah bisa, ini udah tenang nih, rasa hati, baru saya taruh lagi kayak gitu. Dalam wawancaranya bersama awak media, Aji Darmaji juga menyebut bahwa dirinya belum bisa kembali ke rumah barunya di Depok. Karena itu adalah rumah impian istri tercinta. Ia mengaku belum bisa melihat barang-barang istrinya yang penuh dengan kenangan, hingga melihat sandal milik almarhumah istri saja. Langsung ia pindahkan. Aji Darmaji juga mengaku belum sanggup memasuki kamar tempat ia dan almarhumah istrinya tercintanya tidur. Belum pindah juga ya Pak? Apa? Udah, bolak-balik aja kita pindah, nggak ada yang kita bawa dari rumah ini. Jadi kita bisa ke sini, bisa ke sana, kayak gitu. Di sana barang-barang baru semua. Makanya kayak merem masih ke bayang kayak gitu. Masuk ke rumah, saya belum masuk kamar. Belum masuk kamarnya, nggak kuat, saya masih di bawah aja. Belum saya lihat bajunya, belum ada yang saya lihat barang Empok. Masuk kamar juga saya belum masuk kamar, nggak kuat juga.
saya masih di bawah aja, nggak mau masuk kamar. Karena di kamar juga banyak kenang-kenangan. Pokoknya suka naruh bajunya, ada foto kayak gitu ya kan. Ada barang-barang kayak udah lampu apa nih dia senang suruh ganti lampu kayak gitu, banyak kenang-kenangan saya di kamar itu. Di rumah juga baru sampai sini doang. Di bawah saya nggak belum naik ke atas. Ke rumah sana juga belum berkunjung, saya belum lihat rumah sana. Udah hampir mau sebulan juga saya belum balik ke sana. Nggak ini juga hati. Terlalu banyak kenangan manis yang tersimpan di sana, kenangan yang membuat hati terasa perih setiap kali teringat. Aji Darmaji juga menyebut bahwa ia masih sering merasa seolah istrinya belum benar-benar pergi. Bahkan dengan suara lirih, ia mengaku hingga malam tadi masih sulit baginya untuk sekadar menyentuh makanan, sebuah duka yang dalam. Bukti betapa besar cinta dan kehilangan seorang suami terhadap istri tercinta. Makan untuk saat ini ya saya pribadi pun berkurang kan kayak gitu, masih belum ketelan gitu. Rasanya tuh empok ini masih ada gitu untuk saya. Tapi memang empok itu masih ada selalu di hati saya kayak gitu. Pokoknya selalu ingat gitu, makanya saya nggak mau sendiri. Kalau saya bengong malah kepikiran empok. Harus ada teman saya juga buat ngobrol biar agak-agak ini. Lantas seperti apa juga Billy Syahputra yang mengungkap fakta bahwa almarhumah Empok Alpa sangat cinta dengan suaminya. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Bagi Billy Syahputra, Pok Alpa bukan sekadar rekan kerja, melainkan sosok yang begitu bersahabat, menyenangkan, dan penuh ketulusan. Ia dikenal sebagai pribadi yang tidak pernah memandang derajat, serta selalu mampu membawa suasana hangat di setiap pertemuan. Hingga akhirnya, Billy menganggap Pok Alpa layaknya kakak sendiri. Kini, kepergian Pok Alpa meninggalkan luka yang sulit terobati. Billy mengaku tak akan pernah melupakan kebaikan sang sahabat. Dan di saat-saat terakhir, Billy pun berdiri di garda terdepan, melepas kepergian sosok sahabat yang begitu berarti dalam hidupnya. Bisa dibilang kakak lah, saudara, teman, sahabat. Itu biasa kita kenal Empok Alpa. Beliau sosok orang yang friendly, humble, terus menyenangkan, baik. Dia itu orang yang sama siapapun dari golongan apapun masuk gitu loh. Jadi gue merasa ketika kehilangan sosok orang yang benar-benar care, tulus, baik, merasa sangat amat sedih gitu sih. Gini, kalau kita urut dari bahasanya silsilah ya, Empok Alpa ini orang yang sangat gampang akrab gitu. Pertama kali ketemu sama Empok Alpa di salah satu televisi, kemudian sampai akhirnya kita ngobrol seru-seruan, terus sering main ke rumah ya dong ya, sampai jam 2 pagi, jam 3 sekedar curhat Empok Alpa. Kemudian ya terus berjalan, ya akhirnya kita chemistry dapet, terus juga udah beranggapan Empok Alpa kalau ketemu gue tuh kita udah kayak adik kakak lah gitu. Kalau bisa dibilang garda terdepan ya, kalau misalkan memang gue bisa melakukan apa yang bisa gue lakukan selagi hal positif, ya gue lakukan gitu sih teman-teman. Apalagi pokoknya yang tadi sempat gue singgung, nggak cuma gue sih sebenarnya, sama teman-teman lainnya juga orang yang sangat tulus kalau kalian bisa lihat gitu. Selain itu, Billy juga mengenang curhatan Pok Alpa semasa hidupnya.
Dengan penuh ketulusan, Pok Alpa pernah bercerita betapa besar cintanya kepada sang suami dan anak-anak. Ia bahkan berjanji hidup dan matinya hanya ingin bersama suaminya. Tak hanya itu, perjuangan Pok Alpa dalam mencari nafkah juga semata-mata untuk membahagiakan buah hatinya. Ia menyimpan impian besar, yaitu ingin menjadi pribadi yang lebih baik, sukses, dan selalu bisa membanggakan keluarga yang sangat ia cintai. Waktu curhat ya, ini sedikit bocoran. Waktu curhat Po Alpa tuh sampai nangis. Dia tuh pengen, dia nggak tahu cinta banget sama Idung nih. Gue bingung tuh, dia tuh Karena cinta banget. ketampanannya suaminya bang. Iya deh. Iya, karena ketampanannya. Dia cinta banget sama Idung, sama anak-anaknya pastilah cinta banget. Kalau sama anak-anaknya wajar lah cinta banget, tapi dia sama Idung cinta banget. Gue nggak tahu, dia sempet cerita, gue udah nggak mau ninggalin Idung gue, mati gue sama Idung, sama anak-anak gue nyari duit buat keluarga gue. Pokoknya buat kita sehat-sehat Bang Billy, dia kayak gitu. Pokoknya banyak lah cerita yang diceritakan sama Pok Alpa. Ini salah satunya itu. Dia tuh pengen ngebahagiain keluarga, dia pengen jadi orang yang sukses lagi, jadi orang yang lebih baik lagi, gitu aja sih. Selain Billy yang mengenang sosok Pok Alpa, lantas seperti apa Tia Ariestia yang kagum dengan sosok Pok Alpa dalam perjuangannya melawan kanker selama 3 tahun? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di sisi lain, Tia Ariestia tak kuasa menyembunyikan rasa kagetnya. Tanpa pernah mendengar kabar sakit yang diderita, tiba-tiba saja ia harus menerima kabar mengejutkan Pok Alpa telah tiada. Bagi Tia, Pok Alpa adalah sosok perempuan hebat. 3 tahun lamanya ia berjuang melawan penyakitnya, namun tetap memilih tampil ceria, bekerja, dan menghibur banyak orang. Dan ketika akhirnya Pok Alpa menghembuskan napas terakhir di hari Jumat, hari yang penuh keberkahan, Tia percaya itu adalah pertanda bahwa almarhumah pergi dalam keadaan terbaik. Kepergiannya bukan hanya meninggalkan duka, tetapi juga meninggalkan pelajaran hidup yang begitu dalam bagi semua orang. Kaget karena kan memang nggak pernah ada berita kalau Po Alpa tuh sakit atau ada gimana, jadi ya kaget sih. Hebat ya, Po Alpa tuh bukan orang yang menjual kesedihan begitu. Padahal kalau misalkan tadi kita ngobrol tuh memang perjuangannya tuh udah 3 tahun, udah hampir 3 tahun. Jadi bisa jadi contoh buat kita semua yang namanya hidup tuh harus berjuang gitu. Dan Masya Allah tabarakallah meninggalnya hari ini hari Jumat gitu, jadi bagus banget lah, alhamdulillah. Sebenarnya sih yang bisa kita lihat semangatnya Po Alpa ya gitu. Jadi walaupun dia sakit, dia tetap kerja, dia tetap ceria, tetap menghibur orang. Itu harus benar-benar kita apresiasi banget. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscriber channel Intens Investigasi.